Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ahlul Firdausi. Saya berasal dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas dan menjawab soal-soal tentang biodiversitas. Yang pertama, sebutkan manfaat mempelajari biodiversitas. Manfaat dalam mempelajari biodiversitas yaitu kita dapat memahami dan mengerti tentang betapa pentingnya biodiversitas bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Dan juga kita dapat mengelola sumber-sumber yang terdapat pada alam ini sebagai sumber pangan dan sumber sandang. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara mengukur tingkat biodiversitas suatu kawasan. Untuk mengukur biodiversitas di suatu kawasan yaitu salah satunya menggunakan cara mencari nilai indeks keanekaragaman atau persamaan Shannon-Weiner yang dicetus oleh Claude E. Shannon dan Robert Weiner pada tahun 1949. Rumus pada persamaan Shannon-Weiner ini ialah H aksen sama dengan sigma pi kali ln pi sama dengan ni per n. Kriteria nilai indeks keanekaragaman Shannon-Weiner ini adalah jika H aksen lebih kecil dari 1 maka keanekaragaman di area tersebut rendah atau sudah dalam keadaan tercemar berat. Jika H aksen menunjukkan H lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3 maka menunjukkan keanekaragaman hayati di kawasan tersebut sedang penyebaran jumlah individu dan kawasan tersebut pada keadaan tercemar sedang. Jika H aksen menunjukkan lebih dari 3, maka menunjukkan keanekaragaman hayati di area tersebut bagus atau tinggi dan belum tercemar. Yang ketiga, sebutkan beberapa ancaman yang dapat menurunkan biodiversitas di suatu kawasan. Ancamannya cukup banyak sekali, yaitu dapat merusak, fragmentasi, dan pemusnahan habitat. Masuknya jenis hewan dan tumbuhan baru pada suatu habitat tanpa penelitian dan pengembangan yang seksama. Yang ketiga, penggunaan yang berlebihan jenis tumbuhan dan hewan pada suatu habitat. Yang keempat, pencemaran air, tanah, udara dalam ekosistem. Yang kelima, perubahan iklim global atau pemanasan bumi. Yang keempat, perkembangan industri pertanian dan industri perhutanan. Dan yang keenam adalah penambangan logam dan pemanfaatan biota laut. Yang keempat, jelaskan beberapa contoh dampak pencemaran perairan terhadap biodiversitas perairan. Pencemaran biodiversitas dipengaruhi dalam pencemaran lingkungan, salah satunya adalah limbah manusia dan pabrik, cair maupun padat, yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu contoh paling umum ialah plastik. Plastik ini dapat mengganggu stabilitas dan biota di seluruh dunia. Dampak yang dihasilkan cukup krusial, yakni mengganggu kestabilan yang dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan kehilangan rumah dan kehidupannya, dan dapat berimplikasi pada penurunan tingkat hayati di suatu lokasi, penyebab penurunnya potensi alam di suatu daerah. Yang kelima, jelaskan dampak pencemaran terhadap kelestarian organisme perairan. Apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun, maka bahan beracun tersebut akan meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan besar akan memakan ikan yang kecil. Zooplankton yang makan alga tidak hanya satu, tetapi banyak sel alga. Dengan demikian, zooplankton tersebut sudah mengandung bahan beracun yang banyak. Demikian juga halnya dengan ikan kecil yang memakan zooplankton, dan ikan besar akan memakan ikan kecil tidak hanya satu. Makin banyak memakan ikan-ikan kecil, maka banyak bahan bercemar masuk ke dalam tubuh ikan yang besar. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.